warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Afianti. Saya adalah salah satu mahasiswi dari perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Juanda, dan saya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar dalam Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS pendidikan IPS SD. Selain itu juga guna memberikan informasi kepada kalian yang menonton video ini. ITM adalah Ilmu Teknologi Masyarakat atau biasa disebut juga dengan STS, yaitu Science, Technology, and Society. Untuk lebih jelas ya, maka kita bahas dulu ya apa itu ITM. ITM adalah suatu pendekatan yang memberikan wawasan kepada peserta didik secara nyata dalam mengkaji ilmu pengetahuan atau pelaksanaan pembelajaran yang mengaitkan antara ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta manfaatnya bagi kehidupan di masyarakat. ITM ini berisikan pengajaran tentang fakta-fakta dan teori-teori dengan cara pengajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata, sehingga melibatkan peran aktif peserta didik dalam memperoleh informasi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan keseharian. Setelah kalian paham apa itu ITM, maka selanjutnya kita akan membahas apa itu IPS. Mari kita bahas yuk. IPS ialah pengetahuan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora agar memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta mampu memecahkan masalah sosial dengan baik, yang pada akhirnya peserta didik dengan belajar IPS dapat terbina menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pengajaran IPS, terutama pada jenjang pendidikan dasar, sangat penting guna mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan guna menjadi warga negara yang baik. Dalam implementasi materi Mukhtar 1991 menemukan IPS lebih menekankan aspek pengetahuan, berpusat pada guru, mengarahkan bahan berupa informasi yang tidak mengembangkan berpikir nilai serta hanya membentuk budaya menghafal dan bukan berpikir kritis. Dalam pelaksanaan, Permana 1998 menilai pembelajaran IPS sangat menjemukan karena penyajiannya bersifat monoton dan ekspositoris, sehingga siswa kurang antusias dan mengakibatkan pelajaran kurang menarik. Padahal, menurut guru IPS wajib berusaha secara optimum merebut minat siswa, karena minat merupakan modal utama untuk keberhasilan pembelajaran IPS. Setelah kita mengetahui apa itu ITM dan juga IPS serta pengimplementasiannya, maka dari itu muncullah pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan pendekatan ITM dalam pelajaran IPS. Dengan adanya pendekatan ITM dalam pengajaran IPS ini, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Apa aja sih contoh permasalahan sosial tersebut? Sebelum kita membahas contohnya, kita bahas dulu ya. Permasalahan sosial terjadi karena setiap individu pada dirinya pasti menginginkan atau mendambakan akan adanya perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya. Adanya perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya ini, maka tidak dapat dipungkiri lagi akan menghasilkan dampak-dampak yang akan terjadi bagi kehidupan masyarakat. Nah, dampak-dampak inilah yang disebut dengan masalah sosial. Permasalahan sosial itu contohnya ini kemiskinan, kejahatan atau kriminalitas, peperangan, pelanggaran norma-norma, dan lain-lain. Sehingga pengajaran ITM dalam pendidikan IPS memberikan kemudahan akan pemahaman konsep dalam pengajaran IPS itu sendiri. Pengajaran IPS
Dengan penggunaan ITM ini pula diharapkan dapat menjadi kontrol dalam penggunaan baik atau buruknya perkembangan ilmu teknologi serta masyarakat, sehingga mengetahui dampak dari adanya pengembangan ITM itu, dampak negatif dan juga dampak positifnya. Oleh karena itu, karena ini adalah penggunaan ITM, pastinya selain dengan ilmu yang diperoleh dengan kemampuan berpikir, serta dapat menerima perkembangan teknologi, dan juga pastinya akan memiliki keterampilan sosial dalam menentukan pemecahan masalah sosial pula, atau paham akan menghadapi dampak sosial yang terjadi karena adanya perkembangan. Maka dari itu, peserta didik dengan pendekatan ITM ini akan mampu berkontribusi secara aktif dalam masyarakat karena mereka memiliki pemahaman yang cukup serta kemampuan sosial yang baik yang terjadi pada setiap diri individu peserta didik karena mereka mempelajari IPS dengan menggunakan pendekatan ITM ini. Dalam penerapannya pula, di mana guru harus memiliki kemampuan membuat kaitan antara hal yang nampaknya sederhana dengan cara mengungkapkan ciri-ciri tertentu sehingga menjadi lebih bermakna. Apabila guru-guru IPS membelajarkan peserta didiknya dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dengan cara pemahaman isu-isu, ilmu, teknologi, dan masyarakat, hal ini dapat membantu peserta didik bagaimana cara menjelaskan keterkaitan antara bermacam-macam disiplin ilmu dengan IPS. Dengan demikian, kemampuan memecahkan masalah tentang isu-isu ilmu, teknologi, dan masyarakat dapat teratasi dengan baik. Kemudian guru pun harus memiliki kemampuan dalam penggunaan akan teknologi yang saat ini berkembang. Dengan adanya pembelajaran dengan pendekatan ITM ini dapat dijadikan sebuah kekuatan dalam praktik pengajaran karena peserta didiknya sudah dibekali dengan kemampuan sosial yang menggunakan pendekatan ITM. Karena sudah dibekali dengan pendekatan ITM, peserta didik di mana dia itu sebagai sasaran utamanya akan mampu lebih bijak dalam pelaksanaan penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Khususnya dalam praktik pengajaran yang saat terjadi itu adalah adanya wabah COVID-19. Memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, pembelajaran yang pastinya akan sangat terganggu dan pastinya juga akan memanfaatkan adanya penggunaan teknologi di masyarakat. Jadi, teknologi inilah yang sebagai jembatan antara ilmu dan juga masyarakat. Apa aja sih teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Yaitu seperti Google Classroom, Edmodo, Paper, dan lain-lainnya. Dan karena pengajaran IPS dengan pendekatan ITM yang sudah tadi dijelaskan, dalam keadaan seperti ini, memang haruslah memanfaatkan kelebihan akan ITM yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah praktik pengajaran dalam keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Sesuai dengan kurikulum yang ada, sebenarnya memang kurikulum 2013 ini berpengaruh terhadap ITM karena kurikulum dibentuk guna membentuk peserta didik yang mampu berkembang di dalam perkembangan ilmu dan juga teknologi serta masyarakat yang akan terus berjalan. Maka dengan itu, IPS sendiri sebagai kekuatan dalam memberikan kontrol terhadap pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemik seperti saat ini. Karena pembelajaran diharuskan memanfaatkan teknologi yang ada di tengah-tengah permasalahan serta isu-isu yang sedang berkembang, tetapi ilmu tetap tersampaikan, serta membentuk peserta didik yang aktif dalam memecahkan masalah dengan berpikir secara komprehensif
sehingga memudahkan dalam pengajaran yang akan dilaksanakan oleh si peserta didik, dan si peserta didik ini akan merasakan kemudahan juga dalam melaksanakan pembelajaran dalam bidang ilmu lainnya di luar bidang IPS, ya, di mana dalam penggunaan ITM dalam praktik pengajaran IPS ini akan memberikan kemudahan pemahaman konsep karena pembelajarannya dari pembelajaran nyata. Juga kemudahan dalam praktik pembelajaran di tengah permasalahan yang terjadi, yaitu adanya COVID-19 dan isu-isu yang juga berkembang. Jadi karena peserta didiknya sudah menerima ITM, maka dalam menghadapi kesulitan seperti saat ini yang adanya COVID ini tidak dapat mengurangi proses pembelajaran karena sudah terbiasa dengan adanya dengan adanya berpikir secara kritis dengan penggunaan ITM. Jadi karena siswanya sudah dibekali terlebih dahulu dengan ITM, maka mau dengan situasi apapun, kondisi apapun, ataupun dengan contohnya sekarang ini adanya COVID, maka pembelajaran akan terlaksana dengan seperti apa yang diharuskan, karena memang peserta didik sudah mampu berpikir secara kritis serta mampu memberikan pemecahan masalah dari pembelajaran secara nyata yang ada di lingkungannya. Pemaparan dari saya, semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian bisa menjadi family. Enggak deh, ini beda server. Sekian, pokoknya terima kasih buat yang udah nonton video ini.